Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Miss Novi dalam pembelajaran matematika. Kali ini Miss Novi akan membahas tentang pembulatan dan penaksiran bilangan. Taksiran. Kita akan belajar menaksir bilangan cacah dan bilangan pecahan. Dalam bilangan cacah, ada taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Sedangkan taksiran bawah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan. Sedangkan taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Dalam taksiran terbaik, kalian harus memperhatikan dari tempat satuan, puluhan, ataupun ratusan. Jika angka kurang dari 5, misalnya ada 4, 3, 2, 1, angka yang di sebelah satuannya dihilangkan. Atau kalian ingin membulatkan ke puluhan, berarti yang kalian lihat adalah satuannya, berarti dihilangkan. Begitu seterusnya. Sedangkan jika angkanya lebih dari 5, seperti 5, 6, 7, 8, 9, maka dalam pembulatannya ditambah 1. Kita lihat contoh soal berikut. Yang pertama, kita ingin menentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. Kalian perhatikan di sini yang A, 12 dikali 18. Kita ingin menaksir 12 dikali 18. Pertama kita taksir yang angka 12. Taksiran ke atas berarti dibulatkan ke atas. Berarti naik dibulatkannya ya nak. Berarti 12 kita bulatkan menjadi 20 dan 18 dibulatkan ke atas menjadi 20 juga. Jadi taksirannya 20 dikali 20 sama dengan 400. Yang B 57 ditambah 147. Masih dengan taksiran atas ya. 57 dibulatkan ke atas menjadi 60. Lalu 147 dibulatkan ke atas menjadi 200. Jadi hasil taksirannya 60 ditambah 200 sama dengan 260. Kita lihat lagi yang poin C, 812 dibagi 233. 812 dibulatkan ke atas menjadi 900. Dan 233 dibulatkan ke atas menjadi 300. Jadi taksirannya 900 dibagi 300 hasilnya 3. Yang poin D, 6.351 dikurang 1.653. 6.351 kita bulatkan ke atas menjadi 7.000, lalu 1.653 dibulatkan ke atas menjadi 2.000. Hasil taksirannya 7.000 dikurang 2.000 hasilnya 5.000. Inilah contoh dengan taksiran atas. Selanjutnya contoh dengan taksiran bawah. Jadi kalau taksiran bawah, angkanya kita bulatkan ke bawah. Kita lihat yang poin A, ada 16 dikali 28. Pertama 16 kita bulatkan ke bawah menjadi 10. Lalu 28 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Hasil taksirannya 10 dikali 20 sama dengan 200. Yang B ada 614 dibagi 27. Kita bulatkan ke bawah, 614 menjadi 600, lalu 27 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Hasilnya 600 dibagi 20 sama dengan 30.
Yang poin C, ada 376 ditambah 888. Kita bulatkan ke bawah, yang 376 menjadi 300, sedangkan yang 888 dibulatkan ke bawah menjadi 800. Hasilnya, hasil taksirannya 300 ditambah 800 sama dengan 1100. Lalu ada poin D, 2945 dikurang 586. Kita bulatkan ke bawah, yang 2945 menjadi 2000, sedangkan yang 586 kita bulatkan ke bawah menjadi 500. Hasil taksirannya 2000 dikurang 500 sama dengan 1500. Jadi inilah taksiran bawah. Jadi kita bulatkan angkanya semua ke bawah. Nah, taksiran terbaik itu yang akan kita gunakan. Jadi di dalam taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Tadi kita sudah bahas aturan pembulatan. Jika angka kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan atau kita ganti dengan 0. Sedangkan jika di atas 5, mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, itu kita naikkan angkanya 1 atau ditambah 1. Di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Kita lihat soal berikut untuk menaksir taksiran terbaik. Yang kita gunakan nantinya adalah taksiran terbaik. Ada di poin A, 20,3 dikali 19,6. Nah, 20,3 ini kita bulatkan ke bawah. Kenapa kita bulatkan ke bawah? Karena 3 ini adalah di bawah 5. Ya, maka angkanya kalau di bawah 5 dihilangkan. Jadi dibulatkan menjadi 20. Nah, 19,6, kita lihat 6 ini. 6 ini angkanya di atas 5. Makanya kalau di atas 5, aturannya ditambah 1. Jadi, dibulatkan ke atas menjadi 20. Jadi, taksirannya 20 dikali 20 sama dengan 400. Nah, sekarang kita ke B. Ada 81 dibagi 38. Ini kita mau membulatkan puluhan. Ya, kita lihat 81. Dibulatkan ke bawah. Kenapa? Karena 1 itu adalah di bawah angka 5. Maka dibulatkan ke bawah, angka 1-nya dihilangkan, kita ganti 0, berubah menjadi 80. Nah, sedangkan yang 38 dibulatkan ke atas. Pintar ya, Nak? Kenapa? Karena 8 ini di atas angka 5. Berarti kita bulatkan menjadi 40. Pintar. Jadi hasil taksirannya 80 dibagi 40 sama dengan 2. Kita lanjut. Ada 575 ditambah 147. Yang 575 ini kita bulatkan ke atas. Karena ketika ingin kita membulatkan ratusan, ini adalah ratusan. Maka yang kita lihat adalah angka puluhannya, yaitu 7. Kita lihat di sini angka 7. Nah, 7 ini di atas angka 5. Makanya ratusannya kita tambah angkanya 1 menjadi 600. Paham ya, Nak ya? Lalu yang 147, nah ini kan kita mau bulatkan ke ratusan. Ratusannya adalah 1. Sampingnya adalah puluhan. Puluhannya berapa, Nak? 4. 4 itu di bawah 5. Berarti kalau di bawah 5, angkanya dihilangkan dan diubah menjadi 0. Berarti 147 dibulatkan ke bawah menjadi 100. Pintar. Sekali lagi Nina, ada soal lagi. 6.325 dikurang 1.678. Nah, ini kita mau bulatkan ke ribuan. Nah, ribuannya yang mana? 6 ya. Kita lihat sampingnya si ratusannya. Ratusannya itu adalah angka 3. Betul. 3 itu di bawah 5.
Jika di bawah 5, maka dibulatkan ke bawah. Artinya kita hilangkan menjadi 6.000. Ya. Nah, sekarang yang 1678. Kita lihat ribuannya kan 1. Berarti kita lihat sampingnya ratusannya nih. Ratusannya adalah 6. 6 itu angka di atas 5. Berarti dibulatkan ke atas. Ribuannya kita tambah 1 menjadi 2000. Ini paham ya, Nak ya? Kita masuk ke pembulatan pecahan. Ada pecahan biasa dan pecahan campuran yang akan kita bulatkan. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran tersebut ke bilangan bulat, ya, kesatuan terdekat. Kita lihat contohnya. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Jadi pecahan 5/6 ini kita akan bulatkan ke bilangan bulat. Ya, kita lihat dengan menggunakan garis bilangan. Di sini ada 5/6, ada di sebelah sini. Nah, kita lihat 5/6 ini lebih dekat ke angka 0 atau ke angka 1. Ya, jadi kalau dekat ke angka 1, maka kita bulatkan 5/6 menjadi 1. Paham ya, Nak ya? Sekarang kita lihat nih contoh nomor 2. Bulatkan pecahan 2 1/4 ke satuan terdekat. Kita lihat ini adalah pecahan campuran. Kita lihat di sini. 2 1/4. Nah, 2 ini adalah sudah bilangan bulat. Makanya 2 ini kita pindah ke sini. Lalu yang 1/4 kita lihat, kita bulatkan dia menggunakan garis bilangan lagi, ya. Nah, 1/4 adanya di sini. Lebih dekat ke angka 0, 1/4 atau ke angka 1, Nak? Betul, lebih dekat ke angka 0. Maka 1/4 ini kita bulatkan menjadi 0. Jadi, 2 1/4 kita bulatkan sama saja dengan 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 2. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita ingin melakukan pembulatan pecahan, kalian perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Ini pembilang, contohnya yang 5/6 tadi, ini pembilangnya 5. Nah, kita lihat penyebutnya adalah 6. Jika pembilangnya lebih dari setengah penyebutnya, pecahan dibulatkan ke atas. Jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, pecahan dibulatkan ke bawah. Seperti itu ya, Nak ya. Kita lihat pembulatan pecahan desimal. Di sini kita lihat ada aturan pembulatan pecahan desimal. Pertama adalah satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya. Jadi jika kita ingin mau membulatkan kesatuan terdekat, berarti kita perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contoh, kita ingin membulatkan 3,74. Satuannya adalah 3. Maka yang kita lihat adalah persepuluhannya. Persepuluhannya adalah 7. 7 itu di atas 5. Maka dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Paham ya? Nah, jika persepuluhan kita ingin membulatkan ke persepuluhan terdekat, berarti kita perhatikan angka perseratusannya. Contoh, 5,83. Ini 3 ya, Nak ya. Nah, di sini angka persepuluhannya adalah 8. Sedangkan perseratusannya 3. Nah, 3 di bawah 5. Maka persepuluhan terdekatnya adalah 8 tetap. Karena 3-nya itu di bawah 5. Jadi 3-nya kita hilangkan menjadi 5,8. Kita masuk ke pembulatan selanjutnya, yaitu pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya.
Jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Ingat itu terus ya nak ya. Contoh, misalkan 18% dibulatkan menjadi 20%. Karena angka satuannya adalah 8, maka dibulatkan ke atas. Contohnya lagi nomor 2, 73% itu dibulatkan menjadi 70%. Kenapa? Karena angka satuannya adalah 3. 3 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 70%. Setelah ini, kalian bisa mengerjakan latihan MTK di buku paket yang bagian Ayo Mencoba halaman 39 dan 40. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 3, kerjakan di buku tulis MTK beserta soalnya. Sampai di sini Miss Novi akhiri. Semoga kalian paham apa yang Miss Novi jelaskan hari ini. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.